Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dika. Di video kali ini kita nggak bakalan ngebahas soal kamera ataupun lensa ataupun unboxing barang-barang fotografi. Tapi di video kali ini kita bakal bahas curhatan biasanya yang dialami oleh fotografer di lapangan. Kali ini kita bakal bahas mengenai setiap permasalahan itu kadang nggak salah fotografernya, tapi dicoba dilimpahkan kepada fotografer. Mungkin buat kalian yang ngejob di gedung atau udah biasa handle job-job besar, mungkin hal-hal kayak gini itu jarang ditemukan. Tapi buat kami yang masih berada di kota-kota kecil, biasanya hal-hal seperti ini itu sering kami temukan. Adapun beberapa hal yang sering dikomplainkan klien, tapi sebenarnya itu nggak sepenuhnya salah dari fotografer. Yang pertama kita bakal bahas yaitu kulit dari hasil foto yang menyebabkan kulit dari si pengantin itu nggak seperti warna yang seharusnya. Hal ini biasanya bisa disebabkan karena satu-satunya faktor adalah karena nuansa dekorasi di pelaminan ataupun tenda. Yang menyebabkan adalah karena si vendor dari dekorasi ini biasanya tidak tahu bahwa warna dari kain-kain yang mereka pasang di pelaminan atau di tenda itu tuh bakal merefleksikan cahaya di sekitar, cahaya dari flash ataupun cahaya dari matahari. Nah, biasanya salah satu kejadian adalah dekor di tenda atau di pelaminan itu terlalu merah. Jadi ketika kita motret, ya otomatis kulit dari si pengantin akan dominan berwarna merah. Begitu juga kalau kain yang dipasang di kain-kain tenda yang dipasang di pelaminan atau di sekitaran acara itu dominannya warna kuning atau hijau, ya otomatis pantulan dari cahaya sekitar ataupun dari cahaya flash si pengantin kulitnya bakal dominan ke warna kuning. Nah, sebenarnya kita bisa atasi dengan menggunakan white balance. Nah, sebenarnya kita bisa mengatasi dengan pengaturan white balance ataupun memotret dengan mode RAW, bukan menggunakan mode JPEG. Nah, selanjutnya kalau kita menggunakan white balance itu biasanya warnanya memang sudah tidak bisa agak susah mendekati dari warna kulit si pengantin. Memang sih jalan satu-satunya adalah kita menggunakan white balance, kita menggunakan format RAW. Tapi ya dengan tadi saya bilang, kalau kita ngejobnya di kota-kota kecil, ya otomatis budget yang kita terima itu di bawah, bisa dibilang ya kalian tahulah kalau job di kota kecil seperti apa. Jadi kalau kita memotret dengan RAW itu sepertinya untuk wedding di kampung-kampung atau di kota kecil itu memori 64 GB pun nggak cukup untuk satu hari wedding, dan storage yang kita gunakan di komputer pun itu sepertinya untuk 1 terabyte cuman bisa mengcover 1 bulan job wedding kita. Jadi memang nggak sinkron kita motret RAW dengan budget yang low. Jadi kita harus memang menggunakan JPEG. Nah, hal ini tuh cuman terjadi ketika tim dekorasinya tidak paham dengan refleksi warna tadi, nuansa warna cahaya tadi. Nah, sebenarnya kita bisa sampaikan ke pengantinnya. Kalau biasanya saya ketemu pengantin, saya bakal bicarakan ke pengantinnya bahwa menggunakan dekor dengan nuansa-nuansa yang soft aja. Biasanya untuk dekorasi kekinian sudah menggunakan dekor-dekor dengan kain-kain yang soft aja. Jadi sebenarnya hal ini tuh jarang ditemukan walaupun di kota kecil sebenarnya, tapi sesekali kita pasti menemukan hal seperti ini. Nah, biasanya si klien bakal menyalahkan fotografernya, kok fotonya warna kekuningan gini, kok fotonya kehijauan, kok fotonya kemerahan. Sebenarnya jawabannya cuman ya si fotografer cuman menangkap apa yang ada di sana, bukan membikin. Kita sudah coba atur white balance-nya, pasti nggak mungkin kita biarin foto itu terlalu kuning, kita juga nggak bakal biarin fotonya terlalu merah. Tapi ya karena sudah tidak bisa diselamatkan, kita cuma bisa memaksimalkan gitu, ya segitu hasilnya. Jadi kalau kawan-kawan pengen nikah nih, pengen ngadain acara yang menggunakan tenda outdoor dan harus pakai tenda, sebenarnya kalian tuh harus
harus membicarakan sesuatunya itu kepada tim fotografer. Gimana sih biar dapat foto yang bagus, gimana sih biar fotonya bisa seperti ini ya. Misalnya kalian sebagai customer punya referensi foto yang ingin dibuat, pasti si fotografernya akan ngasih tahu lah kalau mau kayak gini, dekornya harus gini, pencahayaannya harus gini, terus ya pakai nuansa dekornya gini, pasti gitu. Kadang kan kita juga nggak bisa maksain orang buat ngikutin kita. Kadang si pengantinnya sudah punya pelaminan sendiri. Terkadang saya juga tahu sih, bahwa pelaminan ini terlalu kekuningan, bahwa pelaminan ini terlalu, saya sudah tahu, dan saya juga sering bilang ke pengantinnya tentang hal ini biasanya. Nah, terus ada lagi, kadang saya juga nemuin kasus tenda dan pelaminan itu ada space sekitar 1 meter atau 2 meter. Nah, buat yang saya pernah cerita juga ke orang pelaminannya, bahwa jika menemukan kejadian tenda dan pelaminan itu ada jaraknya, kan otomatis di atasnya ada ruangan cahaya matahari yang masuk. Biasanya yang pernah saya jumpai, saya selalu bilang sebelum ditutup dengan kain berwarna, itu saya minta dikasih terpal dulu biar cahayanya meredam, tidak terlalu pekat mengenai pengantin. Nah, misalnya kalau cuma dipasang kain saja yang berwarna kuning, biasanya di sekitaran pelamin nanti akan dominan berwarna kuning karena cahaya matahari menembus kain tersebut. Nah, kalau biasanya berwarna merah, juga bakal cahaya matahari juga bakal membuat suasana di depan pelaminan juga berwarna merah. Nah, jadi kesimpulannya adalah permasalahan kulit yang warnanya tidak sesuai itu tuh bukan dari fotografernya. Kami sebenarnya hanya menangkap cahaya. Kami bisa memaksimalkan jika ya tadi kami menerima budget yang sesuai. Kadang kan low budget, kita mau pakai, ya tahulah kondisi di kota kita kadang low budget. Biasanya kalau untuk paket-paket yang kami juga menyediakan yang premium, hal itu nggak sering kami temui. Biasanya sering kami temui itu adalah di paket-paket yang low budget, yang pelaminannya low budget, yang pakai zaman dulu, pelaminan yang sudah terdahulu, yang lama-lama yang masih dipakai sampai sekarang. Jadi bisa sih digunakan white balance atau memotret dengan kamera format RAW, tapi itu tuh memang ya kembali lagi lah, semuanya kan butuh biaya, kita sesuaikan hasil dengan kinerja gitu tadi. Terus yang pernah saya temui adalah persoalan, saya pernah dikomplain seorang klien, katanya fotonya bikin dia kelihatan seperti nenek-nenek, katanya kayak saya kelihatan lebih tua sebenarnya. Terus yang disalahkan adalah si fotografernya. Nah, perlu kawan-kawan ketahui sebenarnya balik lagi, si fotografer itu hanya mencari angle, mempaskan cahaya yang pas untuk sesuai selera dia, mengambil angle yang sebagus mungkin. Itu untuk ngerubah wajah kami nggak bisa. Yang ngerubah wajah adalah si tukang make up. Jadi kalau saran saya, sebaiknya make up itu si klien harus cari sendiri sesuai selera dia. Kalau perlu sebelum hari H dites dulu, bisa tes dulu nggak make up buat weddingnya gimana, tester kan, wajar sih. Kalau mau nambah ya nambah, yang penting hari acara si klien make upnya sesuai dengan yang klien mau. Nah, kami sering disalahkan karena bang make upnya kok kayak kelihatan tua. Saya udah coba jawab dengan lemah lembut, kadang kita coba sampaikan dengan pelan-pelan, tapi si kliennya tetap ngegaskan. Akhirnya saya bilang aja, kak mohon maaf, ini sebenarnya bukan salah si fotografernya, bukan salah tim kami, tapi ini memang kesalahan dari make upnya yang bikin kakak tua gitu. Jadi sebenarnya apapun sering disalah-salahin ke si fotografer, make upnya yang kelihatan bikin wajahnya lebih tua. Kadang saya sering perhatikan si klien ini sih naturalnya lebih cantik dibandingkan ketika dia menggunakan make up. Ya mungkin karena itu tadi kan, karena ada beberapa faktor, mungkin karena low budget. Tapi sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah tidak bisa terus-terusan bahwa si fotografer yang salah. Si klien pun harus berpikir ini penyebabnya apa.
Kalau kelihatan tua ya mungkin make upnya yang terlalu menor. Kalau kehijauan mungkin dekornya yang terlalu warnanya kehijauan. Jadi kami nggak mungkin bikin nuansa yang putih bening kami bikin hijau, itu nggak mungkin. Kami mengusahakan foto itu selalu di netral biar kami post editingnya juga lebih mudah. Nah, terus ada lagi persoalan yang sering saya jumpakan adalah ketika kita acaranya satu hari jalan dari pagi akad, terus ada acara adat, ada lagi acara adat, terus ganti baju kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya kalau seandainya si klien pengen memaksimalkan di foto, harusnya acaranya dikasih renggang atau acara adatnya dikurangi. Ya sebenarnya nggak bisa juga sih, tapi memang tamu-tamunya dikurangi, acaranya sampai sore misalkan, dikasih space untuk foto. Kadang kita pernah juga disalahkan, katanya oh foto posenya sedikit kali. Teman saya kemarin pakai abang, foto posenya banyak. Terus yang si itu juga foto posenya banyak. Sebenarnya kalau pose itu kami tergantung ngelihat waktu senggangnya. Kalau seandainya akad nih, contohnya akad nikah, kita fotoin akad nikah. Habis akad nikah kita itu bakal sungkeman sama orang tua. Habis sungkeman sama orang tua kita bakal foto keluarga. Nah dari setelah foto keluarga selesai, kita bakal foto pose pengantin cowok dan pengantin ceweknya berpasangan. Nah kalau di keluarganya nih biasanya ada yang nggak kooperatif. Misalnya kami lagi foto disuruh ganti baju karena nih mau ada ini mau ada itu, terus ditarik pengantinnya. Terus saya udah bilang sayang kalau nggak difoto pak, acara sekali seumur hidup. Terus keluarganya bilang udah nggak apa-apa, yang penting acaranya lancar kata. Ya udah kami biarin kan. Terus ada juga lagi yang ketika baju adatnya misalkan tamunya terlalu rame pas resepsi, kami mau foto pose pun susah. Dikasih waktu nggak, tamunya jalan terus naik terus, kami stopin drobos tetap. Sementara kami fotografer kan nggak nyediain WO, kecuali si ini kliennya meng-hire WO untuk stopping di sana, stoppernya untuk ngarahin, untuk selanjutnya foto berdua, untuk selanjutnya foto keluarga. Ya si fotografer enak motonya, tapi kalau tamunya barbar dari kiri masuk, dari kanan masuk, ya seperti kalian tahu lah, kawan-kawan tahu lah, kalau di kampung-kampung kan pestanya ya kayak rumah sendiri, bebas mau ngapain, beda sama kawan-kawan yang motret di gedung, mungkin lebih terarah karena ada MC-nya. Nah hal ini tuh sering dikomplainkan ke kami, bang foto ini kok kurang, foto ini kok nggak ada, foto pose ini nggak ada. Biasanya setiap anggota tim Seven Color yang turun ke lapangan, saya selalu kasih tahu kalau seandainya kan ada persoalan yang di luar normal, segera kasih tahu saya. Jadi ketika ada komplainan, nanti saya tahu harus jawab seperti apa. Nah biasanya gitu, ada beberapa tim yang kooperatif. Ketika hal-hal seperti itu terjadi tadi, saya langsung copy, langsung saya catat notes bahwa pengantin ini di baju keduanya tamunya rame dan diajak foto, nggak mau, keluarganya ngotot. Jika pengantinnya komplain, saya tinggal bilang seperti itu tadi, bukan berarti kami tidak bertanggung jawab. Kami sudah memaksakan untuk memotret, tapi ya karena keadaan keluarga kan yang memaksa harus ganti baju cepat, ya gimana. Jadi kami harus terima juga, padahal kami udah bilang sayang, ini acara sekali seumur hidup, gitu. Jadi sekian mungkin curhatan kita kali ini mengenai komplain klien. Saya bisa bilang sih judul kali ini mengapa semuanya jadi salah fotografer. Oke, lanjut. Nantikan video kami selanjutnya. Buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel kami. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.